Brenda nih berencana membuat sesuatu yang lebih parah lagi dari sekedar nembakin burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi nih di channel kesayangan kalian, Aquilas Room. Oke guys, kali ini balik lagi Aquilas Room bakalan ngebahas satu lagi kisah criminal stories yang datangnya dari negara Amerika Serikat. Tepatnya di kota San Diego, California. Tapi geng, sebelum gue ceritain gimana kasusnya dan siapa pelakunya, apa motifnya dan sebagainya ya, gue mau nanya dulu nih. Di antara kalian di sini ada nggak yang nggak suka sama hari Senin? Ya, gua sih. Ya kalau buat gue pribadi hari Senin itu rada-rada ngebetein banget ya. Karena itu adalah hari pertama kita masuk kerja lagi setelah kita ngabisin liburan kita nih, Sabtu Minggu weekend gitu ya. Jadi sisa-sisa liburan nih kayak masih gelayutan di kita gitu loh. Bikin kita males bangun dari kasur. Tapi nih ya, gue segila-gilanya nih kayaknya di hari Senin juga gue ya sebenci-bencinya gue sama dia gitu ya. Tetap aja gue namanya buruh mah ya kan ya, mau gimana, langsung mandi pagi-pagi berangkat kerja. Nah yang bakal gue ceritain kali ini nih ada kaitannya dengan hari Senin. Dimana di kisah yang akan gue ceritain kali ini adalah pelakunya sangat luar biasa. Dia ini ya membuat kebenciannya terhadap hari Senin ini menjadi sebuah tindakan kriminal yang tentunya merugikan orang-orang di sekitarnya, bahkan sampai mengambil korban jiwa. Stay tune terus karena kita akan bahas sedikit profilnya. Meluncur. Brenda Ann Spencer adalah seorang wanita yang lahir pada tanggal 3 April 1962 di dekat kota San Diego. Geseran dikit daya, ibaratnya mah kayak kalau Bekasi daya udah mepet Jakarta sama Depok itu. Nama kotanya sendiri adalah San Carlos. Dia ada di negara bagian California, Amerika Serikat. Brenda Spencer ini lahir dari pasangan Wallace Spencer dan Dot Spencer. Sebenarnya dari literatur yang gue dapet ya nggak banyak yang ngebahas tentang ibunya si Brenda Spencer. Jadi gue nggak tahu lah itu gimana latar belakang hidup ibunya. Yang jelas bapak sama ibunya Brenda ini ketahuan bercerai gitu loh ya. Dan akhirnya Brenda Spencer yang saat itu masih belia nih harus ikut tinggal bersama bapaknya yaitu Wallace Spencer. Naasnya ini si bapaknya juga nggak bisa dibilang manusia yang baik gitu ya. Karena ini dari kecil aja nih si Brenda ini udah ngelihat kelakuan bapaknya yang tiap hari kerjanya mabora-mabora. Nah Wallace Spencer ini dan Brenda nih menempati sebuah rumah di kota San Carlos ya. Tepatnya ini di depan sebuah sekolah dasar namanya Grover Cleveland School. Dimana di situ ya biasa bocil-bocil tuh kalau sekolahan ya udah pastilah ya jam masuk sekolah tuh rame di depan rumahnya. Brenda ini bener-bener seberangan. Brenda nih walaupun rumahnya dekat sama sekolah SD ya, dia sendiri kagak demen banget sama yang namanya sekolahan nih ya. Brenda sendiri tuh males banget dan sering banget bolos sekolahnya. Tapi ya dibalik kekurangannya si Brenda yang kagak demen sekolah nih, dia punya kelebihan yaitu dia ini sangat mencintai yang namanya fotografi. Gak tanggung-tanggung Brenda pernah jadi juara sebuah kompetisi fotografi dengan tema Human Society. Selain si Brenda demen banget ngejepretin sesuatu pakai kameranya nih, dia juga demen ngejepretin yang lain. Yang dia seneng jepretin adalah burung, tapi pakai senapan. Dimana dia ini mencuri sebuah senapan jenis ball bullet dari tetangganya nih. Dan dia ini paling hobi banget nembakin burung-burung yang ada dekat rumahnya. Kalau di luar negeri kan kagak sebebas di sini ya. Nah si Brenda ini demen banget nembakin burung dari jendela kamarnya. Dimana yang gue bilang tadi, seberangnya itu ada sekolah dasar kan. Jadi kalau dia meleset ya bisa aja kena orang. Dan hal inilah yang akhirnya suatu hari si Brenda lagi enak-enak nembakin burung nih kegap sama orang-orang di sekitar lingkungannya dan dilaporin ke polisi. Akhirnya polisi datang ke rumahnya dan sempat nangkep Brenda. Cuma lagi-lagi saat itu Brenda usianya belum genap 17 tahun nih saat kejadian. Akhirnya polisi cuma menanyakan kenapa dan memberikan peringatan lah. Brenda juga sempat diproses masalah kasus pencurian dari senjata yang dia colong tadi nih. Sebagaimana regulasinya mereka di sana ya, diarahkanlah Brenda untuk dicek kejiwaannya karena menurut pihak polisian ini agak-agak gesrek juga gitu kan ya. Pas dicek sama psikiater yang dari rujukan polisi tadi ya, si Brenda ini punya gangguan kejiwaan. Dirujuk sama si psikiater tersebut supaya Brenda ini dirawat di rumah sakit jiwa untuk sementara waktu supaya sembuh intinya mah ya. Bapaknya nih si Wallace Spencer jelas-jelas menolak dong ya. Dia marah-marah, emang dasarnya kan tabiatnya suka mabora-mabora, kaum sumbu pendek dia. Langsung dia menolak bilang, apa-apaan lu, anak-anak
gua. Lu mau main masukin naik ke rumah sakit jiwa, orang ini anak normal kok, masih bisa ngobrol, masih tinggal sama gua normal-normal aja. Akhirnya ya karena nggak dapat rekomendasi dari orang tuanya Brenda, ya otomatis psikiaternya juga nggak bisa berbuat apa-apa toh. Nah sebenarnya gangguan kejiwaan yang dialami Brenda ini juga pernah diakui oleh salah seorang mantan gurunya dia nih, dimana di awal tahun 1978 nih, kalau si Brenda ini pernah ke gap sama dia ini lagi bolos sekolah. Dipanggil kan, Brenda kamu ngapain kok nggak sekolah, kamu ngapain di sini, malah berkeliaran di sini, sekolah kamu. Iya normalnya kan takut gitu ya anak sekolahan ketahuan bolos sama gurunya. Ini mah kagak, malah langsung ngelihat gurunya dengan penuh kebencian dan dia bilang gini, gua mau bunuh diri. Nah lu, akhirnya gurunya juga takut kan ya, agak-agak tricky gitu. Ini kalau gue laporin ntar dia nekat, tak kalau gue kasih skors dia juga nekat, atau gimana, ya udah akhirnya didiemin. Berdasarkan dengan pengalamannya si Brenda yang pernah bermasalah dengan pihak kepolisian di kota San Carlos nih ya, ini yang membuat Brenda pernah mengakui kepada teman-teman sekitarannya ya. Dia tuh dengan terang-terangan bilang, hal yang paling gak gua suka di dunia ini adalah polisi. Sebagian informasi dari teman-temannya yang lain ya, Brenda ini berencana membuat sesuatu yang lebih parah lagi dari sekedar nembakin burung. Lihat aja nih ya, nanti aku bikin satu kasus yang lebih heboh daripada ini, supaya mereka tuh pada tahu rasa. Dengan segala latar belakangnya si Brenda yang emang dasarnya ya bisa dibilang cewek tapi yang ngeri juga, cewek di mana-mana mainnya Barbie begitu ya, ini main senapan. Nah ini bapaknya yang emang dasar otaknya udah geser, doyan mabok, bisa dibilang otaknya kecil lah ya, adalah setengah sendok teh mah. Bapaknya pernah beliin kado Natal buat Brenda, dan yang dibeliin adalah sesuatu yang sangat tidak pantas diberikan orang tua kepada anaknya. Tahu nggak lo yang dibeliin apa? Senapan semi otomatis kaliber 22, mereknya Ruger tuh, 10/22 lah itu. Bahkan ya, bapaknya juga melengkapi senapan tersebut dengan teleskop jarak jauh beserta 300-500 amunisinya yang siap tembak boy. Kado tersebut diberikan saat Natal 25 Desember 1978. Kado inilah yang nantinya akan jadi malapetaka buat si Brenda and Spencer. Sekarang kita bakal bahas kronologinya. Meluncur! Hari itu hari Senin ya, Senin pagi ya, di tanggal 29 Januari 1979. Dimana burung masih berkicau, si Brenda baru bangun, buka jendela, udaranya masih seger, dan pemandangan itu indah di luar negeri gitu kan ya. Tepatnya pada pukul 8 pagi, dimana harusnya si Brenda itu ya harus siap-siap tuh, mandi, berangkat sekolah kan ya. Dia masih umur 16 tahun saat kejadian nih. Dimana di hari tersebut, Brenda memilih untuk bolos lagi dari sekolahannya. Udah biasa sih kalau Brenda bolos tuh ya. Cuman dia kali ini melakukan sesuatu yang luar biasa ngeselin. Ketika Brenda sedang berjemur ya di depan jendelanya gitu menghirup udara bebas, dia ini sempat memperhatikan beberapa baris anak-anak sekolah SD dari sekolah Grover Cleveland School lagi pada nungguin gerbang sekolahnya dibuka. Jam 8 tuh belum dibuka gitu ya. Jadi saking taatnya itu, mereka udah pada nungguin, lagi nanya gitu, lagi ngobrol kan ya. Bre, udah ngerjain PR? Ih, aku lupa belum tuh. Ini PR aku dimakan dinosaurus. Nah, Brenda yang melihat hal tersebut tiba-tiba langsung punya ide aneh gitu ya. Pandangan Brenda ini tertuju sama seorang anak berusia 8 tahun namanya Ken Miller. Ini bocah pakai sweater warna biru, dimana warna biru tersebut adalah warna kesukaannya si Brenda. Itu Brenda langsung tiba-tiba keingetan sama kado Natal yang dikasih sama bapaknya Desember lalu tuh. Dibuka sama dia, dielapin nih kan ya. Mulai dibidik-bidik pakai teleskop yang ada di senapan tadi ya. Tiba-tiba ini betina ngide. Dia ngambil amunisinya, diisiin itu senapannya satu persatu dengan amunisi aktif yang emang bapaknya juga kasih nih, disuplai. Ditembak jedar dari jarak 20-30 meter karena emang depan-depanan itu rumah sama sekolahnya. Nah peluru tersebut bener-bener langsung kena ke si Ken Miller nih, cepret kena dadanya waktu itu. Jatuh dia gitu kan. Orang-orang yang lain nih, bocah-bocah lain nih yang ada di situ awalnya nggak sadar kalau Ken Miller ini abis ditembak karena mereka bener-bener nggak tahu siapa yang nembak, dari mana arahnya dan sebagainya gitu. Mereka mulai jerit-jeritan ya, panik luar biasa ketika mereka lihat Ken Miller jatuh di depan gerbang sekolahnya, darah mulai mengucur dari dadanya. Rame tuh, ada yang teriak-teriak minta tolong, panik bubar dari barisan gitu ya. Nah ini nggak bikin si Brenda berhenti ternyata bre, dia malah seneng, malah ketawa-tawa, dia tembakin lagi orang bener-bener random. Jadi bisa dibilang dari dia menembakkan semua peluru-peluru itu,
Cuma si Ken Miller aja yang emang bener-bener dia bidik target sasaran utama gitu ya. Dan yang lain tuh bener-bener random, ada yang lari ke sana tembak jedar 2, 3, 4 terus begitu, bre. Nah, kepanikan dari para bocah-bocah SD tadi ini tentunya langsung membuat perhatian dari kepala sekolah Grover Cleveland tadi ini, namanya Burton Wright, langsung teralihkan gitu ya. Mereka lihat murid-muridnya jeritan, ada apa nih? Dia langsung lari ke depan sekolahan dan dia mulai melihat beberapa muridnya yang udah tersungkur di aspal jalan. Tentunya sebagai seorang kepala sekolah yang baik, dia ini langsung berusaha untuk menyelamatkan murid-murid yang lainnya. Nah, setelah murid-murid yang lain ini berhasil dievakuasi suruh masuk ke dalam sekolahan ya, dia mulai menyelamatkan tubuh-tubuh anak-anak muridnya yang udah mulai bergelimpangan. Karena dia khawatir nih, dia juga minta tolong sama salah seorang penjaga sekolah yang namanya Mike Sukar. Jadi bisa dibilang ini kedua orang ini adalah superhero in the real life. Tanpa ada rasa takut, digotong satu-satu dibawa masuk ke dalam sekolahan. Bulak-balik tuh terus-terusan. Dan selama mereka mindahin korban-korban tersebut juga, si Brenda belum berhenti nembak nih, gengs. Dan tentunya sasarannya tinggal dua, yaitu si Burton Wright sama si Mike Sukar. Dan akhirnya peluru dari si Brenda tadi ada yang mengenai organ vital dari Burton Wright. Dan begitu juga kena juga ke organ vitalnya Mike Sukar. Dan akhirnya kedua orang ini harus meregang nyawa di tangan si Brenda and Spencer. Setelah si Brenda ini ngelihat kedua orang yang tadi tersungkur kagak gerak lagi nih ya, Brenda tuh ya udah kehabisan target sasaran nih, karena di sekitaran lokasi udah clear, kagak ada orang kan, udah pada suruh masuk semua tuh ya. Akhirnya si Brenda ini memutuskan untuk berhenti melakukan tembakan nih. Dia langsung nutup itu jendela rumahnya, pintu-pintu rumahnya juga dikunci-kunciin sama dia tuh semua tuh ya. Dia ngumpet di dalam kamarnya, mulai panik nih. Orang-orang udah mulai sadar asal tembakannya dari mana gitu kan. Dan otomatis polisi yang datang di lokasi kejadian langsung menuju ke rumahnya Brenda. Dikepung itu depan belakang, dan Brenda mulai diteriakin sama pihak kepolisian kan, "Weh, keluar lo, udah dikepung." Saat itu pihak kepolisian belum tahu kalau yang pelakunya ini adalah si Brenda. Ternyata suara dari dalam nih, alias si pelakunya ini suara seorang wanita. Hal ini yang membuat polisi terkejut, karena di dalam ini langsung si Brenda itu teriak-teriakan, geng. "Pokoknya gua nggak mau keluar, lu jangan paksa gua keluar nih. Gua masih megang senjata laras panjang dan beserta amunisinya sebanyak 300 butir. Jadi kalau lu paksa gua keluar, gua akan nembakin kalian membabi buta, bahkan gua bisa membunuh diri gua sendiri." Akhirnya pihak kepolisian di situ udah nggak bisa lagi nih pakai strategi kekerasan kan, otomatis karena yang ditanganin ya bocah remaja, cewek pula gitu, mudi. Akhirnya pihak kepolisian memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak pers ya, dimana dia minta pihak pers ini menjadi negosiator antara pihak kepolisian dengan si Brenda. Ditelepon lah itu rumahnya si Brenda. Awalnya Brenda masih nggak mau bernegosiasi gitu kan, tapi terus dia dibujuk ya, namanya orang pers lu tahu lah ya, ilmu komunikasinya udah S3. Akhirnya dia ngelihat polisi udah ngepung, ya udahlah nyerahin diri aja lah, udahlah keluar, langsung angkat tangan gitu kan. Polisi yang melihat hal tersebut langsung mendekati Brenda dan langsung diborgol itu tangannya. Ada borgolnya juga ngeri banget, gengs. Masih ada rantainya itu, dirantai ke belakang sampai serem banget, cok. Nah, pihak kepolisian yang sudah mengamankan Brenda, mereka juga melakukan olah TKP. Dia masuk ke dalam rumahnya Brenda dan dia masuk ke lokasi penembakan, yaitu kamarnya Brenda. Nih pihak kepolisian ini sempat bingung gitu ngelihat nih kamar kok berantakan, kamar cewek kan biasanya rapi gitu kan. Ini berantakan banget, banyak botol whisky. Akhirnya pihak kepolisian tuh sempat berpikir bahwasannya Brenda waktu melakukan kejadian tersebut ini lagi dalam kondisi mabok gitu, gengs. Tapi ya pas ditanyain terus, Brenda tetap ngelak, "Saya nggak minum, Pak. Saya nggak minum sama sekali. Saya nggak mabok, saya sadar." Akhirnya ditanyain dong sama pihak kepolisian, "Lantas kamu tuh motifnya apa nembakin bocah-bocah SD yang nggak punya dosa sama kamu gitu? Emang mereka pernah ada yang ganggu kamu dan sebagainya gitu kan?" Ini si Brenda langsung nyengir saat itu ya, kalau menurut pengakuan dari pihak kepolisian ya. Dia tuh bener-bener kayak nggak ngerasa bersalah gitu. Dia cuma bilang, "Saya melakukannya untuk mewarnai hari saya karena saya benci hari Senin." Lu jangan coba-coba ada yang kayak begini ya, lu kagak demen sama hari Senin, lu ngorbanin 2 orang, bagaimana ceritanya? Pihak kepolisian juga pengen tahu nih, Brenda ini bisanya punya senapan Ruger 10/22 atau kaliber 22 tadi ini dari mana? Ini kan senapan semi otomatis nih, nggak boleh beredar legal gitu loh maksudnya. Nah, sementara si Brenda ini punya senapan semi otomatis yang bisa ditembak dari jarak jauh, ada teleskopnya pula, pelurunya banyak. Akhirnya ditanya sama pihak kepolisian kan tuh ya, "Brenda, lu dapat senjata ini dari mana lu?" "Lah gua aja cuma pakai handgun ini," kata polisinya begitu kan ya. Nah, si Brenda langsung ngomong, "Ini Pak, ini senjata adalah kado Natal dari ayahku Pak ya. Jadi kado tersebut itu belum ada sebulan, baru Natal tahun kemarin lah. Ini Januari udah dipakai buat bunuh orang itu. Kalau kagak ketahuan mungkin dipakai terus itu sama Brenda buat nembakin yang lain ya." Lah polisi yang denger jawaban si Brenda langsung geleng-geleng ya. Parah ini bapak.
bapak mana sih yang ngasih anaknya hadiah Natal malah dikasih senapan semi otomatis. Lah akhirnya pihak kepolisian nanya dong, kok bisa bapak lu ngasih senjata ini? Dia bilang, enggak pak, pada Natal lalu sebenarnya aku minta dihadiahkan sebuah radio sama bapakku, tapi nggak tahu kenapa ini bapakku malah ngasih ya itu tadi senapan beserta amunisinya. Jadi ya aku gunakan lah, emang aku suka nembak burung pak. Akhirnya ditanya lagi sama pihak kepolisian kan ya, loh terus kenapa bapak kamu nih mau ngasih kamu senjata gitu loh? Ya nggak tahu pak, mungkin dia tuh pengen aku bunuh diri dengan senjata yang dia kasih ini. Kayaknya bapakku benci deh pak sama aku pak. Ini gue ceritainnya sedikit ya, karena nanti di sidang ada drama-drama juga tentang si Brenda gitu kan ya. Dimana Brenda ini pernah mengakui di salah satu momen sidangnya dia kalau dia ini memang juga jadi objek pelampiasan seksual dari bapaknya. Dia nama bapaknya juga tukang mabok kan ya. Ya mungkin dia saat itu nggak tahu atau nggak sadar kalau itu anaknya sendiri, ya digampar, ditendang dan sebagainya. Itu hal yang biasa buat si Brenda, dan hal tersebutlah yang membuat kondisi psikis si Brenda ini yang emang pernah juga dijudge sama psikiater kalau dia punya gangguan jiwa ini mungkin makin depres lagi. Pokoknya intinya ya, dari pelaku-pelaku kriminal yang gua tahu ya bukan cuma gara-gara niat dari pelakunya, tapi ya kan ada kesempatan. Waspadalah kalau kata Bang Napi mau begitu. Nah sekarang balik lagi dengan korbannya si Brenda ya, Burton Wright sama si Max Sukar, dimana kedua korban ini dinyatakan tewas di lokasi kejadian ya atas tindakan heroiknya dia menyelamatkan anak-anak dari sekolahan Grover Cleveland School. Nah rentang waktu antara si Brenda melakukan tindakan kriminalnya dan proses sidangnya berlangsung nih ya, ini membuat si Brenda ini akhirnya genap berusia 17 tahun gengs. Ya akhirnya Brenda ini diadili secara pengadilan dewasa dan dijatuhi pula hukuman untuk orang dewasa, bukan lagi kenakalan remaja kasusnya. Akhirnya Brenda dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pihak pengadilan. Pihak pengadilan juga memberikan opsi pembebasan bersyarat untuk Brenda kalau memang nanti Brenda mau mengajukannya gitu kan ya. Kasusnya si Brenda ini juga membuat popularitas dari si Brenda ini bener-bener ya naik gitu ya. Banyak orang yang jadi kenal siapa si Brenda Ann Spencer tadi gitu kan. Bahkan ya dari tragedi nih ada orang yang bisa mengais rezeki gengs ya. Salah satunya adalah sebuah grup band asal Amerika Serikat namanya Boomtown Rats, di mana mereka ini membuat tragedinya Brenda ini inspirasi mereka menciptakan sebuah lagu yang akhirnya hits dan menjadi raja di tangga lagu yang ada di Inggris dan di Amerika selama 4 minggu berturut-turut. Judul lagunya adalah I Don't Like Mondays. Nah vokalis dari si Boomtown Rats-nya sendiri namanya Bob Geldof, dimana si Bob Geldof setelah lagunya ini tenar ya, booming gitu ya, dia ini dikasih kesempatan buat mewawancarai pelaku yang menjadi inspirasinya dia menciptakan lagu tersebut gitu ya. Dia ketemu sama Brenda di sel gitu. Bob Geldof juga sempat nanya katanya sama si Brenda nih, gimana perasaan kamu Brenda setelah melakukan hal tersebut? Lu tau geng, si Brenda malah jawab, enggak kok, aku seneng kok aku telah melakukan penembakan tersebut, karena dengan begitu aku bisa membuat kamu dan bandmu ini terkenal. Oke geng, jadi intisari dari cerita gua adalah ya memang lingkungan itu membentuk pribadi seseorang, jadi jangan anggap remeh gengs ya. So be wise, lebih bijak, lebih dewasa lah buat kalian semua. Oke, gue mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir, dan buat kalian yang belum subscribe, gue ingetin sekali lagi subscribe channel ini ya, karena channel ini bakal nemenin kalian WFH-an ya selama pandemi ini yang bisa kita lakukan ya. Semoga kalian mau ngubek-ngubek videonya Classroom yang udah banyak ya kan. Buat kalian yang udah like, komen, dan share, gue makasih banget nih, maaf ngerepotin. Dan buat kalian nih teman-teman semua ya yang mau request video yang bakal kita bahas ke depannya di Aquilus Room, boleh banget main ke Instagramnya Aquilus Room @aquilus_room. Kalian DM aja di situ, nanti gue baca-baca gengs ya. Oke, akhir kata dari gue, stay safe, stay healthy. See you on the next video.